warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunanda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan materi seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal pada kelas 9 MTS Nurul Bandingon. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas Mas Ananta Iman. Silakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Menjadi anak yang solihah yang berakhlak karimah, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Apa yang kalian cita-citakan dikabulkan, dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini yang tidak masuk Nopal sakit. Berarti yang tidak masuk Nopal saja. Sama Sipa. Oke, Nopal sama Sipa hari ini tidak masuk. Kita doakan mudah-mudahan di hari berikutnya bisa bertemu kembali dengan kita. Oke. Kemudian terima kasih untuk kalian yang hari ini sudah masuk semuanya. Tetap dijaga semangatnya luar biasa. Oke. Ya. Sebelumnya tolong untuk depan dulu perhatiannya. Oke. Mbak, tolong Mbak. Kalian sama diambil dulu. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kita telah membahas tentang seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Hari sudah kita bahas itu ada kearifan lokal yang ada di mana? Jawa, kemudian Madura, Sunda, terus Melayu. Nah, itulah keanekaragaman seni budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, ini patut kita syukuri karena dengan keanekaragaman tersebut ini menjadikan kita bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang majemuk, bangsa yang kuat. Makanya di dalam Pancasila itu ada gambar Garuda yang diterkam oleh kaki dari burung Garuda itu apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, inilah Indonesia. Nah, kemudian Islam datang ke Indonesia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah, dengan cara yang rahmatan lil alamin. Nah, Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu tentang
hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia. Dan disinilah akhirnya melahirkan sebuah peradaban atau kebudayaan. Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, "Inna dina indallahil Islam." Jadi sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi Islam di sini telah mengatur segala kehidupan. Tadi sudah saya sampaikan, baik itu tentang kehidupan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia. Nah, di sini kemudian kita nanti akan mempelajari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Dengan kita mempelajari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, ini diharapkan kita mampu untuk saling mengetahui. Karena dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah itu adalah dengan berbangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling mengetahui, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini diharapkan kita dalam mempelajari nilai-nilai Islam ini kita dapat mengetahui mana nilai-nilai kebudayaan yang harus kita pelajari. Contoh yang ada di Jawa, Sunda, Madura, Bugis, dan lain sebagainya. Oke, tuh. Nah, untuk mengingat-ingat materi yang telah kita sampaikan di minggu yang lalu, masih ingat? Tadi malam belajar, alhamdulillah. Oke. Ya, untuk mengingat-ingat materi yang lalu, sebutkan kearifan lokal yang ada di Jawa. Ya, baiklah. Silakan. Itu kearifan lokal yang ada di Jawa. Di antaranya ada tahlilan, kemudian pengajian, terus takbiran, terus dan sekaten. Tuh, itu yang ada di Jawa. Nah, sekarang kearifan lokal yang ada di Madura. Siapa? Solawatan, rokat, tased dan mau, dan itu yang ada di Madura. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan pretest terlebih dahulu untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Oke, ini akan saya bagikan nanti dikerjakan. Oke, nanti kerjakan pretest ya. Waktunya 10 menit. Nama, jangan lupa kelas. Nama, ditulis nama kelas. Yeah.
Waktu selesai sudah 10 menit dibuka. Kenapa? Ya, kelompok sini. Tes. Terima kasih sudah melakukan tes. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kita akan membahas materi seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang kearifan lokal yang ada di Jawa, Madura. Nah, sekarang kita akan membahas tentang seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Ini nanti yang akan kita bahas. Apa yang akan kita bahas? Jadi seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Nah, di sini nanti kalian itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ya dari seni budaya lokal tersebut dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Paham? Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini nanti akan saya putarkan video, kalian pahami, kalian simak baik-baik tentang seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Nah, setelah nanti kalian melihat video tersebut, kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, identifikasi terkait dengan seni budaya lokal tersebut. Saya mintakan, silakan kalian simak. Oke? Di Indonesia, ya, ini indikator yang akan kita capai ya, sama pembelajaran silakan kalian mengerti dan baca dengan baik. Bagaimana? Sudah siap belajar? Kalau sudah, kalian perhatikan tentang konsep berikutnya. Ini nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nanti kita akan bahas implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Kemudian ada kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Ya, ada kearifan lokal di Jawa, kearifan lokal di Madura, kearifan lokal di Sunda, kearifan lokal di Melayu, dan kearifan lokal di Bugis, serta kearifan lokal di Minang. Nah, apa saja yang kita bahas. Sebelumnya kalian cermati dulu gambar berikut ya, dapat kita jumpai sampai saat ini. Kemudian kalian perhatikan, tugasnya adalah merumuskan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai Islam berkaitan dengan kearifan lokal di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ya, silahkan kalian buat beberapa pertanyaan seputar kearifan. Itu suku di Indonesia, dan nanti kita akan bahas mulai dari suku Jawa. Kalian perhatikan yang pertama adalah tahlilan. Istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hayyala yuhallilu tahlilan. Artinya adalah membaca kalimat la ilaha illallah yang manfaat. Ya. Selain pada momen maulud, upacara singkatan ini juga diselenggarakan pada bulan besar atau bulan Hijrah. Nah, ini kemudian yang ke-9 sulanan. Apa itu sulanan? Dalam penamaran Jawa, bulan Muharram disebut Suro. Ya, pada bulan tersebut masyarakat biasanya berziarah ke makam para wali.
Selain itu mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah SWT. Hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan anak sebelum kami ya, ini adalah kali pertama di Mina. Ternyata di Indonesia menjadi banyak sekali kearifan. Ya, terima kasih kalian tadi telah menyimak video tentang kearifan lokal, kemudian juga seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Tadi ada budaya apa? Ada budaya apa? Tadi video tadi menjelaskan tentang apa? Yang menyimak. Oke, Banu, silakan. Ya, video tadi menjelaskan tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Pengajian terus talim dan takbiran itu adalah contoh-contoh kearifan lokal dan seni budaya lokal. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini nanti kemarin sudah kita bentuk kelompok, ya sudah kita bentuk kelompok. Jadi kemarin kita kelompok 1, 2, 3. Nah, untuk saat ini adalah giliran kelompok 3 nanti untuk mempresentasikan dari seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal ini. Kalian identifikasi seni budaya lokal yang ada di Indonesia. Setelah kalian tadi memahami video, kemudian kalian bisa baca di buku kalian simpulkan, kemudian nanti dipresentasikan. Paham? Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kalian identifikasi dengan kelompok kalian tentang seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Saya kasih waktu 15 menit untuk kalian mengidentifikasi. Karena pembelajaran kita ini adalah menggunakan pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, ini kalian diharapkan ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah, kemudian dapat mencarikan solusinya. Saya kalian dari video yang pernah saya tadi. Kenapa? Ya, silakan diidentifikasi tadi permasalahan tadi. Nanti untuk disiapkan pertanyaan untuk kelompok 3, ya. Ya, silakan ditulis dulu kelompoknya. Kalian identifikasi, kemudian nanti disiapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih. 15 menit sudah berakhir. Siapkan untuk kelompok yang mempresentasikan. Kemudian kelompok yang di belakang nanti silakan disiapkan pertanyaannya. Silakan kelompok 3 yang mempresentasikan, Mbak Sofiatul Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Next.
Karya seni boleh dipertunjukkan dengan syarat: 1. Seni tersebut tidak melanggar aturan, moral, dan agama. 2. Seni tersebut dimasukkan untuk tujuan kebaikan. 3. Seni tersebut disajikan secara baik. 4. Seni tersebut tidak mendorong orang untuk mengabaikan perintah-perintah agama. 5. Seni tersebut untuk tujuan dakwah. Next. Seni budaya lokal yang bernafaskan Islam dan berkembang di Indonesia. 1. Qasidah. Qasidah berasal dari bahasa Arab. Qasidah yang berarti puisi yang lebih dari 14 bait. 2. Hadroh. Berarti hadirat hadapan dan sebagai pertemuan yang berkaitan dengan agama. 3. Rebana adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Timur Tengah dan terdapat hampir di seluruh Indonesia. Next. 4. Nasyid. Senandung yang berisi syair-syair keagamaan. 5. Wayang kulit. Kesenian khas masyarakat Jawa yang dimainkan seorang dalang dengan diiringi musik gamelan. 6. Kaligrafi. Karya tulis tangan indah, hasil kreasi estetik seseorang yang berguna untuk memenuhi kebutuhan jiwa muslim. 7. Kalender Jawa atau tarikh Jawa. Akulturasi antara tahun Saka dengan tahun Hijriah. Sistem penanggalan ini digunakan oleh Kesultanan Mataram. 8. Arab Melayu atau Bedouin. Huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa juga sudah. 9. Tari Jatim, tari Saman, dan tari Saudati. Next. 10. Sandur. Nyanyian ritual meniru suara gamelan dengan mulut dan tata cara bersenandung menghibur diri. 11. Arsitektur masjid. Arsitektur masjid di Indonesia merupakan hasil pengembangan pola arsitektur masjid pelopor. Contohnya, Masjid Agung Demak. 12. Keraton merupakan peninggalan sejarah Islam di Indonesia di bidang arsitektur. Tempat tinggal raja yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan simbol kedaulatan. 13. Pergaulan Bugis. Karya yang dimainkan secara berkelompok dari laki-laki, namanya Budaya maupun perempuan, namanya Budaya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 3 tentang seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kalian sudah mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Sudah dipersiapkan? Oh? Silakan dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ya, diwakili Mas Madi. Pertanyaannya, tolong disimak untuk kelompok 3. Bagaimana hukum Mbak Tika? Silakan jawabannya. Seni menurut adalah boleh atau mubah. Dari jawaban kelompok 3, Mas, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Selanjutnya kesempatan kelompok 2 yang mewakili siapa? Mbak Rupiana. Pertanyaannya, ya, sebutkan syarat seni yang boleh dipertunjukkan. Kelompok 3 yang menjawab siapa? Mbak Hanum, silakan. Jadi syarat-syarat seni itu boleh dipertunjukkan. 1. Apa?
Seni boleh diperhatikan tadi jawaban dari kelompok 3. 1. Apa, Mbak? Tidak melanggar aturan-aturan orang agama. Yang kedua, nah, seni tersebut untuk tujuan kebaikan. Yang ketiga, disajikan secara baik. Yang keempat, ya, jadi tidak mendorong orang untuk melalaikan perintah-perintah agama. Tentunya kalian tahu kira-kira atau kira-kira contoh apa yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang ini di media sosial itu sangat luar biasa. Oke. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir boleh dipertunjukkan syaratnya adalah untuk tujuan dakwah. Jadi ada 5 poin. Seni itu boleh dipertunjukkan. Bisa dipahami, Mbak? Nah, sudah cukup? Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari kelompok mana? Kelompok satu lagi. Oke, siapa Mas Rizky Sofyan yang mewakili? Tentang seni budaya lokal yang diaplikasikan Islam dan berkembang di Indonesia. Bukan seni tersebut. Ya. Disuruh menyebutkan seni yang bernapasan Islam yang berkembang lagi dan sudah disampaikan dipresentasikan tadi. Yang mewakili siapa? Nah, itu Mas. Jadi contohnya ada Osida, ada Kadro, ada Nasib dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Bisa dipahami Mas Sofyan dan kelompoknya. Selanjutnya ini yang keempat, terakhir ya. Oke, terima kasih. Dari Mbak Jaro, ya, Mbak Jara, mewakili kelompok 4. Silakan. Tadi kan disampaikan seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal. Itu ada tari dari Bugis, dari Bugis. Nah, tari dari Bugis itu ada yang dimainkan secara kelompok dan dimainkan secara tunggal. Nah, pertanyaannya adalah yang dimainkan oleh kelompok laki-laki dan kelompok perempuan itu dinamakan apa? Yang menjawab siapa? Ya, silakan Mbak. Ya, jadi ada dua kalau yang dinamakan yang dimainkan oleh kelompok laki-laki itu dinamakan Pakarena budak. Kemudian yang dimainkan oleh kelompok perempuan adalah Pakarena Baine. Sudah bisa dipahami, Mbak? Ya, bisa ditulis. Ya. Oke, terima kasih untuk diskusi pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kalian telah mengikutinya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat memahami dari berbagai seni budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mempelajari seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal yang ada di Indonesia, untuk selanjutnya yaitu kita lakukan post test. Saya kasih waktu 10 menit untuk
mengerjakannya. Oke? Oke. Bagikan masih pernah Mbak? Masih pernah? 10 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Waktu habis, silakan untuk dikumpulkan di kelompok masing-masing. Saya ambil. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih telah melakukan post test. Untuk hasil nanti akan saya bagikan, dan untuk selanjutnya adalah kita merefleksikan dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan seni budaya lokal sebagai bagian dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan seni itu adalah boleh menurut fatwa ulama. Kemudian syarat seni boleh dipertunjukkan itu ada beberapa syarat, diantaranya adalah untuk tujuan dakwah. Ini. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut diharapkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini tetap kita lestarikan, kita jaga. Karena Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan, negara yang majemuk, banyak agama, banyak bahasa, dan banyak kepulauan. Nah, dari situlah Islam datang dengan damai, tidak menghancurkan kebudayaan yang sudah ada. Tetapi Islam datang dengan mengisi atau menambah kebudayaan-kebudayaan tersebut diisi dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu wayang kulit, yang dulunya adalah ajaran Hindu-Buddha, kemudian diganti oleh Sunan Kalijogo dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini kita patut bangga bisa hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya mari kita sama-sama untuk menjaga negara kita, negara Republik Indonesia. Karena hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Terima kasih. Karena ini adalah materi yang terakhir di semester dasar kelas 9. Saya harapkan karena nanti di
minggu depan sudah melakukan asesmen, asesmen dasar. Jadi saya berharap materi-materi yang sudah saya sampaikan dipelajari dengan baik. Di rumah dipelajari, selain belajar jangan lupa berdoa. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari di semester dasar ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian nanti dalam menghadapi semesteran diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, mendapatkan hasil yang terbaik. Ala ya musholika al-Fatihah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.